Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Faisal Anwar dari kelas 1B dengan NIM 2512458. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Pengaruh Catur dalam Meningkatkan Daya Otak. Nah, seringkali kita melihat catur sebagai permainan yang sunyi. Kita melihat dua orang duduk berhadapan, diam, dan jarang bergerak. Bagi orang awam, kegiatan ini mungkin terlihat membosankan atau pasif. Namun, jangan salah sangka dulu. Di balik ketenangan wajah para pemainnya, otak mereka itu sedang bekerja sangat keras. Ibaratkan seperti mesin kendaraan, otak mereka sedang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Nah, jutaan sel saraf mereka sedang sibuk mengirimkan pesan-pesan. Jadi, catur bukan sekedar permainan papan biasa saja, melainkan sebuah olahraga berat bagi organ tubuh kita yang paling penting, yaitu otak. Banyak orang mengira bahwa pemain catur hebat itu pasti cerdas dari lahir. Padahal ilmu pengetahuan modern membuktikan sebaliknya. Justru caturlah yang melatih otak mereka menjadi tajam. Bayangkan otak kita seperti otot. Jika ingin badan kuat, kita pergi ke pusat kebugaran atau gym. Nah, jika ingin pikiran kuat, maka kita bermain catur. Permainan ini melatih kita mengambil keputusan. Ada aturan unik di catur yang bernama pegang jalan. Artinya tuh kalau bidak sudah disentuh, maka kita harus menjalankan bidak tersebut. Aturan ini memaksa kita untuk tidak gegabah. Kita diajarkan untuk berpikir matang terlebih dahulu sebelum bertindak. Ini adalah latihan pengendalian diri yang sangat berguna di kehidupan nyata. Nah, pernahkah Anda heran melihat ahli catur bisa mengingat posisi ratusan bidak dengan tepat? Apakah mereka punya ingatan super? Sebenarnya tidak. Rahasianya ada pada pola. Otak pemain catur terbiasa menyederhanakan informasi yang rumit menjadi kelompok-kelompok kecil yang mudah diingat. Sama seperti saat kita membaca tulisan, kita tidak mengeja huruf satu persatu, namun kita langsung membaca per kata atau kalimat. Kebiasaan mengenali pola ini membuat saraf-saraf di otak tumbuh lebih subur, sehingga daya ingat kita menjadi jauh lebih kuat. Nah, ada anggapan lama juga bahwa catur itu hanya soal hitung-hitungan logika atau tugas otak kiri saja. Ternyata itu kurang tepat. Saat bermain, otak kita bekerja secara utuh. Otak kiri memang sibuk menghitung langkah, tapi otak kanan juga sibuk membayangkan bentuk dan posisi di masa depan. Jadi, catur melatih logika dan kreativitas kita secara bersamaan. Keseimbangan inilah yang membuat pikiran kita menjadi lebih sehat. Nah, di zaman sekarang juga, kita sering sulit fokus karena gangguan handphone atau media sosial. Nah, catur adalah obat yang ampuh untuk masalah ini. Permainan ini menuntut perhatian penuh. Karena tidak fokus saja sedikit, kita bisa kalah. Selain itu, catur adalah investasi kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang rajin main catur memiliki risiko lebih kecil terkena pikun. Otak mereka aktif dan terlatih meskipun usia bertambah. Yang tak kalah penting, catur mengajarkan karakter tanggung jawab. Kalau kalah, kita tidak bisa menyalahkan wasit atau yang lainnya. Kita harus mengakui bahwa itu adalah kesalahan strategi atau analisis kita sendiri, lalu bangkit dan mencoba lagi. Nah, jadi catur itu lebih dari sekedar menang atau kalah atau di atas papan hitam putih saja. Catur adalah alat untuk merawat pikiran kita. Permainan ini membuat kita lebih teliti, lebih fokus, dan lebih tenang menghadapi tekanan. Papan catur adalah gambaran kecil dari kehidupan dan setiap kali kita memainkannya, kita sedang menyiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.